Halo semuanya. Jadi aku ingin memberitahu ini adalah buku favoritku terbaik sepanjang masa. Jadi buku ini adalah buku dari penulis Haruki Murakami berjudul Norwegian Wood. Aku membaca buku ini 1 tahun yang lalu di bulan mirip-mirip Oktober, dan aku akan memberitahu kenapa buku ini sangat-sangat aku suka. Oke, yang pertama dari sinopsisnya dulu ya. Jadi buku ini berkisah tentang seseorang bernama Toru Watanabe yang punya sahabat namanya Kizuki yang meninggal karena menggantungkan diri di umur 17. Kizuki ini punya pacar namanya Naoko. Dan Naoko ini tentu kenal dengan si Toru, yaitu tokoh utama dari cerita ini, oke? Intinya adalah buku ini mengisahkan tentang si Toru dan hubungannya dengan Naoko setelah Kizuki meninggal, dan di beberapa bagian di tengah dan di akhir nanti Toru ini ketemu dengan cewek lain lagi namanya Midori. Oke, seperti itu ya sinopsisnya. Nah, kenapa aku sangat suka buku ini? Karena buku ini sangat berisi tentang realita. Sangat. Oke. Intinya adalah buku ini menurutku sangat menggambarkan realita pada zaman sekarang dari pandangan yang aku lihat, persepsiku ya. Nah, buku ini berisi sangat banyak adegan kekerasan eksplisit untuk dewasa. Jadi seperti tentang bunuh diri tadi Kizuki, dan seksual di sini dibahas, ada banyak bagian tentang seksual, terus depresi, kesehatan mental, kematian, ya hal-hal seperti itu. Dan mungkin terlihat sangat gelap ya, tapi aku sangat-sangat suka karena karena menurutku sangat realistis. Dan buku ini ada beberapa hal yang absurd tapi bisa dimengerti menurutku, dan mungkin itu ya kelebihannya. Sekarang kita bahas dari kelemahan. Mungkin bagi sebagian orang ini kelemahan. Apakah buku ini apakah buku ini sangat disarankan untuk orang yang mulai baca? Tentu saja tidak. Karena pace-nya sangat lambat di awal. Ini Toru cuma ceritain tentang kehidupannya dan beberapa detail seperti suasana pada saat itu yang tentu saja kita pasti bertanya-tanya. Kalau bahkan aku pada saat membaca kayak, ini buku cerita tentang apa sih, kok lama kali. Kemungkinan sampai di bagian seperempat gini baru mulai menarik menurutku. Jadi pace-nya sangat lambat, benar-benar penulis Murakami ini ingin membuat kita masuk dulu ke dalam ceritanya tentang apa yang dialami oleh Toru ini ya. Murakami ingin kita masuk menjadi Toru karena ini buku perspektif dari si Toru itu sendiri. Oke, dan jadi sangat tidak disarankan untuk orang yang mau mulai membaca buku ya. Dan tema-tema yang diangkat seperti yang saya bilang tadi, yaitu tentang depresi, bunuh diri, seksual, tentang seks itu ada banyak di sini ya. Ya sangat dewasa sekali, jadi untuk anak-anak di bawah umur
18, 17 tidak boleh ya membaca buku ini ya. Banyak-banyak belajar lo ya, udah gede. Untuk yang udah gede aja. Oke, dan apakah ada bagian-bagian yang menarik di akhir, di ending itu ada plot twist? Jawabannya juga enggak. Ini benar-benar straight tapi pace-nya lambat dan benar-benar realistis. Jadi endingnya bahkan mungkin bagi sebagian orang kayak apa, sangat sedikit mengejutkan, tapi bagiku ya oke. Lagi-lagi walaupun ini spoiler aja ya, endingnya absurd tapi lagi-lagi bisa dimengerti. Oke ya, jadi itu saja dari review novel ini. Menurut saya, apakah ini buku rekomen untuk orang yang suka depresi? Untuk orang yang tidak tahu tujuan hidup mungkin bisa baca buku ini. Satu hal yang bisa aku dapat, yang bisa aku paham, dan kenapa aku sangat relate dengan buku ini adalah bahwa sesulit apapun hidup, orang pasti punya alasan tersendiri buat ngelanjutin gitu. Oke. Jadi itu saja ya. Selanjutnya, buku selanjutnya yang ingin saya baca adalah Kafka on the Shore oleh Haruki Murakami juga. Bukunya panjang ya, lebih panjang daripada Norwegian Wood. Iya kah? Iya. Tapi kayaknya sama sih, karena ukurannya ini lebih kecil kan. Tapi pas baca ini selama seminggu kalau seingatku ya, tidak terasa bosan sama sekali. Lebih ke ya lagi-lagi yang di awal itu seperti bertanya-tanya, ini cerita mau ke arah mana, tapi pada saat di tengah udah mulai paham. Oke, aku akan membaca ini, kemudian akan aku rekam juga. Oke, kita tunggu sampai berapa lama aku akan selesai membaca buku ini. Dan di akhir kesimpulannya adalah buku ini bagiku adalah buku novel terbaik sepanjang masa. Bukan karena aku jago, aku nerd, tapi justru karena referensi bukuku yang kecil, yang masih sangat terbatas dan masih sedikit, karena aku baru mulai mencoba membaca buku. Jadi mungkin bagi orang-orang ini buku biasanya nggak tahu sih, nggak peduli juga. Intinya buku ini sangat bagus, 10/10, sangat relate denganku, dan mungkin bakal susah untuk digantiin ya. Ini nomor 1 sekarang. Oke, terima kasih semua yang sudah nonton. Bye.